kasih Tuhan. Kau Allah yang kami sembah. Kau Allah yang akan selalu kami agungkan Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami merindukan kuasa-Mu. Dan kami mau datang menaikkan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
Raja yang kami sembah, Raja yang dimuliakan. Haleluya Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang kami sembah, Allah yang bertahta di atas pujian kami. Kami umat-Mu, kami datang padamu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
yang ajaib. Dan kita percaya hari ini kita mengalami keajaiban yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kuasa-Mu Tuhan. Amin. Dimuliakan nama-Mu. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kita katakan bahwa Dia Allah yang terbesar dan tak terbayang kebesaran-Nya. Tak terbayang kebesaran
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema bagaimana cara yang benar. Artinya bagaimana cara yang benar di dalam kita mengikut Tuhan. Apa saja yang harus kita lakukan, tentunya kita harus belajar dari kebenaran firman Allah supaya kita sungguh-sungguh mengerti dan mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita dan berdoa. Kita datang di hadapan Tuhan. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami menaikkan segala syukur kami, terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong setiap kami, bimbing kami, tuntun kami, berikan kami hikmat sehingga kami sungguh-sungguh bisa menangkap pesan Tuhan pada hari ini dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya ulangi sekali lagi di ayat 17, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Setiap kita ini adalah miliknya Allah. Dan oleh karena itu, Allah memperlengkapi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan ini. Apapun latar belakang kita, sebagai apapun profesi kita dalam kehidupan di dunia ini, Tuhan menginginkan setiap kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kehidupan kita dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga keberhasilan ataupun kemenangan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja. Namun ada banyak hal yang harus dipikirkan dan dikerjakan. Contohnya, berdoa saja tidak akan membuat seseorang menjadi sukses dalam kehidupannya. Bayangkan kalau dia hanya berdoa, tapi dia tidak pernah mengerjakan segala sesuatunya. Dia tidak pernah berpikir untuk melakukan ini, untuk menyelesaikan ini, untuk melakukan itu. Dia hanya berdoa saja, maka dia tidak akan mengalami kesuksesan. Tetapi harus dibarengi dengan kerja keras dan memiliki pengetahuan yang mumpuni. Setiap kita harus berdoa, tapi kita juga harus bekerja keras dalam kehidupan ini. Dan kita juga harus memiliki pengetahuan yang baik, pengetahuan yang mumpuni supaya kita bisa mengerjakan tugas kita dengan baik. Kita perlu memiliki pengetahuan yang benar tentang apa yang akan kita kerjakan. Kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang apa yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan itu merupakan landasan dalam kehidupan kita dan pembatas dalam kehidupan seseorang sehingga hidup orang tersebut tetap ada di dalam koridornya Tuhan. Itulah gunanya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti sebuah kereta api yang berjalan di atas rel. Kereta api tersebut akan sampai ke tujuannya dengan sendirinya. Karena apa? Karena dia sudah ada di dalam relnya. Dan relnya itu sudah menjadi patronnya. Rel itu sudah menjadi arahnya untuk bergerak. Itulah untuk sebuah kereta api. Nah, selama kereta api tersebut dalam kondisi yang baik, dia pasti akan sampai kepada tujuannya. Selama kondisi daripada lokomotif dan relnya dan gerbongnya itu baik, pasti dia akan sampai ke tujuannya karena sudah ada relnya. Namun apabila dia keluar dari rel, maka dapat dipastikan bahwa kereta api tersebut tidak akan pernah sampai ke tujuannya. Bayangkan kalau kereta api sedang berjalan, kemudian relnya putus, habis. Pasti dia akan tidak akan lagi berjalan lurus, tapi dia akan jalan melingkar-lingkar. Karena tidak ada lagi relnya. Dan dia tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Sekalipun kereta api itu adalah kereta api yang baru. Kondisinya masih bagus, lokomotifnya baru, gerbongnya baru. Tapi kalau relnya sudah tidak ada,
atau relnya putus, maka dia tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, gambaran daripada kondisi kereta api itu adalah amal dan ibadah di dalam kehidupan kita. Gambaran daripada gerbong dan juga lokomotif itu adalah berbicara tentang amal dan ibadah. Apabila kita rajin beribadah dan berbuat baik, maka kondisi tubuh dan jiwa kita juga akan baik. Namun kalau kita tidak berlandaskan firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan Allah yang mulia. Sekalipun kita melakukan amal dan ibadah, tetapi kalau kita tidak berlandaskan firman Allah, maka kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan Allah yang mulia. Sebaliknya juga apabila kita tahu firman Tuhan, tetapi tidak beribadah dan melakukan perbuatan baik, sama keadaannya dengan kereta api yang usang dan rusak. Kereta api yang usang, lokomotifnya usang, gerbongnya juga usang, sekalipun relnya bagus, tapi dia tidak akan sampai ke tujuan. Kenapa? Karena dia dalam kondisi yang tidak baik. Mungkin dia akan rusak di tengah jalan, dia akan mogok, dengan kata lain mandek. Sekalipun dia ada di atas rel yang bagus, dengan tujuan yang baik. Tapi kalau dia tidak bisa berjalan dengan baik, maka tidak akan pernah juga sampai kepada tujuannya. Jadi perlu bagi kita untuk memahami, mengerti bahwa kita ini perlu firman Allah dalam kehidupan kita sebagai landasan kita, di mana kita berjalan, perlu firman Tuhan. Tapi kita juga perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita perlu juga beribadah dalam kehidupan kita supaya jiwa kita juga bisa mengalami kondisi yang baik. Sehingga kita bisa sampai kepada tujuan Allah yang mulia. Amin. Nah, mari kita lihat kembali dalam 2 Timotius tadi, dalam 2 Timotius 3, 16-17. Firman Tuhan katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu memang baik untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, dan memperbaiki kelakuan setiap kita, serta mendidik kita itu dalam kebenaran. Sehingga kita didorong, diajar untuk melakukan kebenaran demi kebenaran. Sebab kita ada, tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dari Tuhan. Nah, apabila kita cermati dalam Alkitab, banyak diajarkan tentang kepemimpinan, tentang iman, tentang kasih, tentang etika, dan tentang estetika. Alkitab itu lengkap semuanya. Di dalamnya kita bisa belajar tentang leadership, tentang kepemimpinan. Di dalamnya kita bisa belajar tentang iman. Di dalamnya kita bisa belajar tentang kasih. Kita juga bisa belajar tentang etika. Kita juga bisa belajar tentang estetika. Yang pertama, kita lihat ketaatan kepada perintah Allah di dalam kepemimpinan. Seperti Musa memimpin bangsa Israel, Nabi Elia dengan Elisa, serta ketaatan Yeremia kepada perintah Allah. Mari kita lihat dalam Alkitab Keluaran 3, 10-12 katakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa katakan, siapa aku ini Tuhan? Tapi ayat 12 katakan, firman Tuhan, lalu firmannya berkata, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Artinya, Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Aku akan menyertai engkau. Dari pihak Musa katakan, siapakah aku ini? Tapi kalau kita baca dalam Alkitab Bapak Ibu, Musa taat kepada perintah Allah. Dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupannya. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju kepada tanah perjanjian. Yang kedua, iman. Berbicara tentang kehebatan iman Abraham kepada Tuhan. Roma 4 ayat 18-21 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya
bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham punya iman yang kuat kepada Tuhan. Dikatakan sekalipun tidak ada dasar bagi dia untuk berharap, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia tahu kondisinya, keadaannya tidak memungkinkan lagi. Tapi dia tetap percaya akan janji Allah, dikatakan ia tidak bimbang. Abraham punya iman yang kuat kepada Tuhan. Yang ketiga, berbicara tentang kasih, yaitu pengorbanan Yesus kepada umat manusia. Filipi 2 ayat 5-8 mencatat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus memberikan dirinya menjadi korban. Dia merendahkan dirinya supaya setiap kita memperoleh keselamatan. Yang keempat, bicara soal etika. Kita belajar dari Daud kepada Saul. Dalam 1 Samuel 24 ayat 4-7 dikatakan, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul, sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Daud sangat menghormati Saul, sekalipun dia mengalami berbagai-bagai penderitaan oleh karena Saul, tapi dia tetap menghargai Saul sebagai rajanya. Ada etika dalam diri Daud. Dia punya etika yang baik terhadap pemimpinnya, terhadap rajanya. Sekalipun Allah sudah memilih Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul, tapi Daud tetap memiliki etika, dia tetap menghormati Saul. Selama Saul masih memerintah, Daud tetap menghormati Saul. Kita masuk kepada poin yang terakhir, itu poin yang kelima, berbicara tentang estetika. Kita belajar dari Gideon. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat 5-6 dikatakan, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Kita tahu bahwa peristiwa di dalam kehidupan Gideon, yaitu ketika Allah menyaring para rakyat Israel untuk menjadi tentaranya, Tuhan memberikan saringan-saringan yang menurut saya memang merupakan hal-hal yang sangat perlu, sangat inti. Dan dalam hal ini Tuhan menyaring mereka dari sisi estetika. Bagaimana cara mereka minum air. Ada yang banyak minum air dengan cara langsung menaruhkan mulutnya dan menjilat seperti anjing. Tetapi ada 300 orang yang mengambil air dengan tangannya, kemudian baru dia
meminumnya. Dan yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi tentaranya itu adalah ke-300 orang tersebut. Karena mereka memiliki estetika yang baik, minum dengan cara mengambil air dengan tangannya dan kemudian menghirupnya dari tangannya. Selebihnya itu mereka seperti anjing minum. Alkitab mengajarkan kepada setiap kita hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita perlu memahami firman Allah dalam kehidupan kita. Kita perlu terus belajar tentang firman Tuhan supaya kita tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Belajarlah selalu dengan kebenaran firman Tuhan dan engkau akan melihat bagaimana kehidupanmu disertai oleh Tuhan dan engkau akan mengalami keberhasilan dan akan mengalami keberuntungan firman Tuhan katakan. Hari ini mari kita belajar firman Allah dengan benar, supaya hidup kita benar-benar melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Mari kita satukan hati kita dan berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang kami dengar pada hari ini. Dan kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, kami mau melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu apa yang benar, apa yang baik, agar kami sungguh-sungguh semuanya dapat sampai kepada tujuan Allah yang indah dan mulia tersebut. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala pujian dan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami, yang menegur kami, yang membimbing kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia sangat mengasihi setiap kita. Dan Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang melimpah dari sorga yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga hidup kita mengalami kelimpahan demi kelimpahan dan kita tidak akan mengalami kekurangan. Karena Tuhan sudah mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita.